Cepat cepat sholat. Yang di luar kenapa ndak sholat? Ayo masuk. Masih makan? Sholat dulu dong, baru makan ya. Cepat. Kamu ngapain lagi di situ? Kenapa makannya berdiri? Duduk dong. Nah, duduk. Iya. Ini juga makan berdiri. Ya Allah, nampak apa ini? Cepat. Kenapa kamu? Hah? Cepat. Nak cepat nak, ayo masuk. Ayo. Ayo waktunya kita sholat duha. Ayo cepat. Ayo. Lihat sekolahnya. Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Bagus. Lihat sini. Oh, ini masih terkunci. Ayo. Ayo cepat. Yang di luar cepat. Ayo nak. Jangan lambat. Ayo. Kenapa lagi itu yang di luar? Ayo masuk cepat. Oke. Mengenal surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surat yang pertama dalam Al-Quran. Jadi surah Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Meskipun demikian, bukan berarti surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Arti Al-Fatihah adalah pembuka. Ingat ya, Al-Fatihah artinya pembuka. Karena dari surat ini Al-Quran dimulai atau dibuka. Kenapa surah Al-Fatihah artinya pembuka? Karena dari surat inilah Al-Quran dimulai atau dibuka. Surah Al-Fatihah diturunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih berada di Mekah. Jadi surah Al-Fatihah ini turunnya di kota Mekah. Ingat ya, Al-Fatihah, surah Al-Fatihah turunnya di kota Mekah. Surah Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab yang artinya induk Al-Quran. Jadi surah Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab yang artinya induk Al-Quran. Kalau ada pertanyaan apa artinya Ummul Quran? Induk? Pintar gitu. Dinamakan Ummul Quran karena isi kandungan ketujuh ayatnya merupakan intisari dari Al-Quran. Surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan As-Sabaul Masani, yaitu 7 ayat diucapkan berulang-ulang. Maksudnya surah Al-Fatihah yang terdiri atas 7 ayat ini dibaca berulang-ulang oleh kaum muslim dalam sehari semalam. Paling tidak membaca surah Al-Fatihah 17 kali sesuai dengan jumlah rakaat sholat fardu. Surah Al-Fatihah selalu dibaca ketika sholat. Salat yang tidak membaca surah Al-Fatihah tidak sah. Jadi kalau kalian sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Oke, mengerti anak-anak? Oke. Surah Al-Fatihah diawali dengan lafaz basmalah. Sudah mengerti? Belum, aduh. Pusing Bapak, dari tadi Bapak udah 3 kali Bapak baca ini. Masih kalian tidak paham? Oke. Sudah paham? Ya, oke, alhamdulillah. Kamu sini. Apa artinya Al-Fatihah? Pembukaan. Oh, pintar. Coba, apa artinya Ummul Quran? Ayo. Nggak tahu, aduh, kan gitu. Apa artinya Ummul Quran? Oke, pintar. Kamu sebutkan di mana turunnya Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Mekah, Pak. Woi, pintar gitu dong. Kamu berapa kali minimal kita membaca surat Al-Fatihah dalam sehari? 17 kali. Oke. Oke, kamu jangan boleh bilang gitu. Surah Al-Fatihah dibaca ketika apa saja? Salah satunya sholat. Sah nggak sholatnya apabila tidak membaca Al-Fatihah? Sah nggak sholatnya? Tidak. Tidak. Oke, pintar.
Kamu lagi, ulangi lagi. Sini, lihat. Al-Fatihah dibuka dengan? Sholat. Bukan. Al-Fatihah dibuka dengan? Bacaan? Malam. Gitu. Ngerti? Oke, kamu lagi. Jangan malu-malu. Sini, Bapak tanya satu-satu. Apakah surat Al-Fatihah? Diam nak, dengarkan baik-baik pertanyaan teman kamu. Ghazali, jangan ganggu temannya. Coba sebutkan ayat apakah Al-Fatihah termasuk surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad? Termasuk surat pertama atau tidak? Hah? Iya atau tidak? Enggak. Kenapa gini geleng-geleng? Pakai suaranya mana suaranya? Iya atau enggak? Malu. Oke. Kamu lagi. Sebutkan nama lain dari surah Al-Fatihah. Tidak tahu? Tidak tahu. Sebutkan 7 ayat yang sering kali dibaca apa? Berulang-ulang yang sering kali dibaca. Ayo, surat apa? Surah Al-Fatihah. Pintar juga kamu ya, Masya Allah. Kamu lagi. Nama lain dari surat Al-Fatihah apa? Nama lain dari surah Al-Fatihah apa? Udah tahu? Coba kamu. Sini lihat, jangan gambar. Nama lain dari surah Al-Fatihah apa? Nama lain dari surah Al-Fatihah. Kenapa ketawa? Bapak tanya, cepat. Nama lain surah Al-Fatihah apa? Surah Al-Fatihah? Iya, nama lain dari surah Al-Fatihah. Pas? Oke, ini bukan kuis. Oke, kandungan surat Al-Fatihah. Setiap aktivitas kebaikan haruslah dimulai dengan membaca basmalah. Dengan membaca basmalah berarti kita ingat kepada Allah. Ketika mengakhiri aktivitas hendaklah kita mengucapkan hamdalah. Dengan mengucapkan hamdalah berarti kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pertolongan dan anugerah kepada kita. Secara lebih lengkap dapat dijelaskan bahwa surah Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Di dalamnya terdapat 4 ilmu pokok yang ada dalam Islam. Yang pertama, ilmu tentang dasar-dasar agama atau akidah. Kedua, ilmu tentang tata cara ibadah. Ketiga, ilmu tentang cara istiqomah menjalani ajaran Islam, petunjuk. 4, ilmu tentang kisah dan cerita umat terdahulu, kisah. Diam dulu. Ayat 1-4 surah Al-Fatihah, ayat pertama sampai ke-4 surah Al-Fatihah menjelaskan tentang akidah. Allah itu Maha Esa, Dialah yang menciptakan dan menumbuhkan makhluk di alam semesta ini. Kuasa Allah tidak terbatas. Rahmat Allah diberikan kepada semua makhluknya. Oleh karena itu hendaklah kita mohon ampun kepadanya agar selamat di akhirat kelak. Dialah yang akan berikan balasan dari amal ibadah kita. Ayat kelima dari surah Al-Fatihah menjelaskan aturan-aturan agar kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Caranya adalah dengan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu kita juga mengakui sebagai makhluk yang lemah. Oleh karena itu kepada Allah lah kita mohon dan minta pertolongan. Ayat berikutnya yaitu ayat ke-6 menunjukkan agar hidup kita bahagia di dunia dan akhirat, hendaklah mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini terkandung pendidikan akhlak. Lalu bagaimana caranya? Pada ayat ke-7 terdapat kisah-kisah tentang Rasulullah SAW dan umatnya. Tidak semua umat terdahulu menjadi pengikut Rasulullah SAW. Tidak sedikit dari mereka yang menentang Islam sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Fatihah, yaitu orang-orang yang terkutuk. Adapun mereka yang taat kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW adalah orang yang benar-benar akan diberikan anugerah kenikmatan untuk berjalan di jalannya. Maka itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih, dan sifat kasih ini Allah mengasihi semua makhluk yang ada di muka bumi.
Sementara itu Allah juga memiliki sifat Rahman, Rahim, dan sifat Ar-Rahim. Salah tulis ini. Allah juga memiliki sifat Rahim. Dengan sifat ini Allah hanya memberikan kepada orang-orang yang taat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita menyembah dan mohon pertolongan hanya kepada Allah dan minta kepadanya supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang diikuti oleh satu, yaitu para nabi. Kedua, orang-orang yang benar, siddiq. Ketiga, para syuhada. Dan keempat, para orang-orang soleh atau as-salihin. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat. Orang yang dimurkai Allah adalah orang Yahudi karena mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengamalkannya. Orang yang sesat adalah orang Nasrani karena mereka melakukan perbuatan tanpa dasar pengetahuan yang benar. Oke? Hati-hati nak ya, hati-hati turunnya, hati-hati cepat turunnya. Ayo turun. Dadah semua, hati-hati sampai rumah ya. Cepat. Kenapa mau naik? Ayo. Aduh. Kamu ngapain sini? Dah boleh halangi jalan nah. Ayo cepat. Dadah. Oh. Sudah. Kenapa kalian? Kenapa ini? Oh, ada Bu Feni ternyata. Mungkin sekian dulu guys jalanan vlog saya hari ini. Kalau videonya agak ribut mohon dimaklumi karena memang lagi agak bising di sini. Dan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada saran komen ya. Bye bye. Assalamualaikum.